Shalom smart people. Terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa sharing firman, juga sharing pengalaman di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat semua yang Kau berikan kepada kami, terutama Engkau sendiri pribadi-Mu yang ada di antara kami, Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa membimbing, menuntun setiap langkah kami, dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, Engkau senantiasa ada, memberikan kepada kami pengharapan. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Smart people, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu juga semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kalau pekerjaan-pekerjaan kita boleh jalan sampai hari ini, itu juga karena perkenanan Tuhan. Kalau sore hari ini, kalau saya boleh berbagi, kalau boleh juga sharing, ya, saya memberi judul Hidup yang Diberkati Lewat Pekerjaan. Hidup yang diberkati lewat pekerjaan ada banyak. Setiap kita mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri masing-masing. Dan sejarah pekerjaan kita, ketika kita memulai pekerjaan kita, ketika kita memulai suatu bisnis, ketika kita memulai apapun yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita, lewat bekerja, jadi karyawan, atau kita bisnis, itu semua pasti karena Tuhan berkenan kita melakukannya. Dan di samping itu juga Tuhan berkenan untuk kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, ketika saya masih bekerja di marketplace, waktu itu saya pernah mendengar seorang mentor tuh berkata begini, ya, semua orang kepengen kaya. Nah, bagaimana cara untuk menjadi kaya atau berlimpah atau diberkati? Yang pertama, pasti orang bekerja. Tapi apakah bekerja itu bisa membuat kita berkelimpahan? Karena ini kita bicara di marketplace ya. Kalau kita bicara hidup rohani, nanti lain lagi. Tapi kalau di marketplace, orang menawarkan bagaimana kita memiliki banyak uang. Bagaimana kita bisa mengumpulkan banyak uang. Bahkan mengumpulkan itu dengan cepat. Mengumpulkan itu dengan ada banyak cara. Nah, apakah bekerja itu juga bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan keuntungan yang banyak? Nah, ada banyak yang berkata, ya nggak bisa, karena kalau kita kerja jadi karyawan, kita bergantung sama gaji. Nah, dari gaji itulah kita pakai untuk penghidupan kita selama 1 bulan, nanti gajian lagi, seperti itu. Apakah bisa dengan bekerja kita menjadi sukses? Kenapa enggak? Karena saya pernah menyaksikan itu seorang kenalan saya, dia memulai sebuah pekerjaan dengan menjadi akuntan, tapi dia masih staff, karena dia baru lulus kuliah. Dia memulai sebagai staff, lalu setelah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia mulai apply ke perusahaan lain, dia mengajukan gaji lebih tinggi, lalu perusahaan itu setuju bahwa dia bisa diterima di perusahaan ini. Sedangkan dia tetap masih kerja di perusahaan A, tanpa dia resign dulu. Nah, sebelum dia resign pindah ke perusahaan B, dia ngobrol dulu sama bosnya di perusahaan A. Dia ngobrol sama bosnya, bos, aku ditawarin sama perusahaan B, bisa dapat gaji sekian. Bos, gimana? Aku tetap di sini dengan gaji itu atau aku pindah? Lalu bosnya bilang, udah kamu nggak usah ke sana. Kamu di sini aja. Saya kasih gaji sekian. Ngikut dengan perusahaan B yang menawarkan. Lalu dia kerja lagi. Setelah 2 tahun, dia mulai apply lagi di perusahaan lain, sampai bosnya bilang, wah kalau gajinya segitu, saya nggak bisa ikut. Kamu mau pindah, silahkan. Kamu silahkan niti karirmu. Kamu boleh berjuang untuk hidupmu dan keluargamu. Akhirnya dia pindah ke perusahaan B, perusahaan yang lain lagi maksudnya.
Nah, dari perusahaan ini nanti setelah 2-3 tahun, dia lakukan itu lagi. Apply ke perusahaan lain yang bisa memberikan gaji lebih tinggi. Sampai akhirnya orang yang saya kenal ini, karena memang dia berasal dari keluarga yang biasa, dia tidak bisa berbisnis yang bagaimana dia memulai dari sebagai staff di sebuah kantor, akhirnya sampai dia menjadi manajer, lalu sampai dia jadi CEO juga, karena dia punya keahlian di dunia accounting, di dunia keuangan. Nah, sampai yang saya tahu, dia pegang 4 perusahaan, itu dia urus keuangannya sekaligus. Nah, kok bisa ya orang itu? Berawal dari seorang staf pekerja, lalu dia meniti karir dengan cara apa? Karena dia lihat kalau di perusahaan A yang waktu awal itu dia tidak bisa sampai di posisi itu, akhirnya dia berusaha lompat kanan, lompat kiri dengan mengandalkan kemampuannya, dengan mengandalkan keahlian dia. Toh akhirnya bisa. Bahkan sekarang dia sudah punya usaha sendiri. Beralihlah dia ke bisnis pribadi. Nah, lalu yang kedua, yang tadi saya bilang, saya dengar satu mentor itu, pertama bekerja, lalu yang kedua adalah berbisnis. Nah, ketika berbisnis, nah bisnis seperti apa yang bisa menghasilkan uang banyak? Ya, ada skala bisnis yang mikro, tapi ada skala bisnis yang makro. Bagian mana yang kita bisa dapatkan? Ya kan itu. Lalu yang ketiga adalah orang yang hoki, orang yang beruntung, tiba-tiba dapat lotre, tiba-tiba dapat undian yang langsung puluhan bahkan ratusan miliar, tiba-tiba jadi kaya raya. Itu. Lalu orang yang keempat adalah orang yang menikah dengan ahli waris, mungkin ahli waris satu-satunya lah atau anak tunggal dari seorang yang kaya raya. Nah, dia akan berubah hidupnya menjadi kaya raya. Di marketplace, di dunia pekerjaan, setiap kita pasti bekerja mencari uang, mencari untung. Nah, dari tipe 4 ini, ya, dari tipe 4 ini, semuanya baik. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Apalagi di hadapan Tuhan, bekerja semuanya baik. Bahkan kalau tidak bekerja, kita tidak makan. Firman berkata demikian. Ya. Nah, setiap kita, Tuhan itu ingin hidup kita ini diberkati. Nah, masalahnya berkat yang Tuhan mau curahkan ke dalam hidup kita ini, cawan kita ini cukup apa enggak? Jangan-jangan cawan yang kita punya hanya sebesar gelas. Padahal yang Tuhan mau curahkan sebanyak 1 ember atau bahkan tong yang besar. Tapi kalau kita cuma punya cawan yang kecil, akhirnya terbuang-buang juga. Nah, banyak tokoh di kitab suci, ya, kalau saya pelajari bahwa Tuhan itu kenapa sih mau memberkati? Kita lihat aja dari tokoh-tokoh kitab suci. Bagaimana Abraham hidup, diberkati luar biasa. Bagaimana Ishak hidup, diberkati luar biasa. Oke lah, Ishak ini anak Abraham. Dia ahli waris satu-satunya dari Abraham. Dia menerima semua warisan dari Abraham, bapaknya. Tapi ketika masa kesusahan, ketika masa dia harus pergi untuk karena kelaparan, semua yang ditanam, semua yang dia hasilkan dia panen, itu berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Karena apa? Karena ada Tuhan di sana. Ya, karena Tuhan memberkati Ishak, makanya dia kaya raya, dia berlimpah-limpah. Lalu yang berikutnya Yakub. Bagaimana Yakub memulai ketika dia mulai lari dari rumah, tinggal di rumah Laban, lalu di situ dia menjadi pekerja buat Laban untuk mendapatkan Rahel dan Lea. Ya, dia pakai batang kayu pohon-pohonan yang berloreng-loreng, sehingga dari situlah dia mendapatkan kambing domba yang berloreng-loreng. Dia mendapatkan bukan cuma sedikit tetapi banyak. Bagaimana Tuhan itu membuat ide-ide di dalam pikiran kita atau tiba-tiba muncul aja ya. Oh, dengan cara seperti itu. Akhirnya
Yakub yang tadinya hanya pegawai tidak punya kambing domba, setelah upahnya tidak dibayar-bayarkan juga, dia akhirnya mendapatkan upah kambing domba dengan kambing domba yang berloreng-loreng tadi. Nah, setiap kita percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita lewat cara apapun, dengan cara apapun yang Tuhan tanam di hati kita. Ya, cuman masalahnya ketika kita sudah mendapatkan berkat itu, contoh tadi orang yang ketiga, orang yang dapat lotre. Setelah mendapatkan lotre, apakah dia bisa mengelolanya? Bahkan mengembangkannya? Seperti di kitab suci dikatakan, ada yang diberi talenta, akhirnya dia bisa mengembangkan 3 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan segala macam. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita sudah diberkati, tapi karena kita tidak bisa mengelolanya, malah kita menjadi anak yang terhilang. Kenapa saya percaya bahwa Tuhan mau memberkati? Bukan cuma mau memberkati, benihnya itu juga Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca bersama 2 Korintus 9 ayat 10. Ia ini Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara-saudari yang kekasih, satu hal, kalau kita mau berkata benih itu sudah disediakan Tuhan, firman ini sudah menyatakan. Tuhan yang sudah menyediakan benih bagi setiap kita. Roti untuk kita makan. Tuhan sudah sediakan benihnya. Nah, bahkan Tuhan katakan dia akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat kita anak-anak Tuhan, ya, seringkali benih itu ditanam di ide kepala kita atau lewat keahlian-keahlian yang kita punya. Lewat pekerjaan-pekerjaan itu bisa muncul. Nggak ujuk-ujuk seorang Daniel itu bisa tinggal di istana raja. Daniel bisa tinggal di istana raja karena apa? Karena pada waktu itu raja menitahkan, cari anak-anak bangsawan, cari anak-anak yang cakap. Cakap ini bukan soal tampan, bukan. Tetapi punya keahlian, punya manner, punya attitude yang baik. Anak-anak bangsawan memang dilatih untuk punya manner, punya attitude yang baik. Kalau kita anak raja di atas segala raja bahkan, kita harus punya manner, kita harus punya attitude, punya karakter yang baik. Enggak semua dari kita itu punya warisan dari orang tua. Ada yang mulai merintis dari awal, tetapi mana yang bisa sampai berhasil sukses, mana yang bisa sampai memiliki usaha yang benar-benar bisa diandalkan, itu kembali kepada kita, mannernya. Kenapa? Karena di dunia pekerjaan, kalau kita menjadi businessman, kita butuh karyawan. Kalau sikap, attitude kita tidak baik terhadap karyawan juga tidak akan bekerja dengan baik buat perusahaan kita. Kalau kita sebagai karyawan, kita tidak punya attitude, kita tidak punya karakter yang baik, bos kita juga tidak mau mempekerjakan kita. Bahkan tidak akan terus bisa meniti karir di tempat itu. Ya, mungkin di posisi itu aja. Nggak bisa, kalau kita tidak punya keahlian, nggak bisa kita dinaikkan menjadi level supervisor, manager, atau GM. Kita akan di posisi itu saja. Karena apa? Karena untuk menempati posisi-posisi di atas, pasti pemimpin perusahaan akan melihat orang-orang yang punya kecakapan, orang-orang yang punya keahlian.
Sehingga keahliannya diperlukan untuk membantu perusahaan ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kalau Tuhan mau memberkati, saya selalu bilang sama istri saya juga, itu seringkali semudah kita membalikan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati. Cuman bagian kita, lakukan aja bagian kita. Kalau kita menjadi karyawan, lakukan pekerjaan kita dengan baik. Sebagai bisnismen, kita punya attitude, punya karakter yang baik. Janji-janji yang kita pernah bicara dengan karyawan itu ditepati. Terus hak-hak karyawan kita tepati. Sebagai karyawan, kita juga menepati bagian-bagian kita, bekerja dengan baik, mempergunakan waktu jam kerja itu dengan baik, sehingga menghasilkan buat perusahaan yang mana kita bekerja. Ya. Tokoh berikutnya yang saya belajar banyak adalah Daud. Kalau kita melihat Daud, ini banyak hal atau banyak cerita yang bisa kita angkat dari siapa Daud. Daud yang saya mau angkat itu dari cerita ketika dia pertama kali harus diminta ayahnya membawa makanan buat kakak-kakaknya yang lagi berperang. Nah, waktu itu kan dia harus ketemu Goliat. Nah, bukan soal Goliatnya yang saya mau angkat di sore hari ini, tetapi bagaimana Daud itu menerima tantangan Goliat. Ya, kalau kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 25 sampai dengan 26. Ya. 1 Samuel 17 ayat 25 sampai dengan 26. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang mengindahkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Ya, saya mau tekankan ketika Daud itu bertanya kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang ketakutan. Jawabnya adalah, orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Ini menjadi ibarat apa ya? Buat Daud sebuah batu lompatan. Selama ini dia jadi penggembala domba yang cuma 1-2 ekor, katanya kakaknya tadi. Atau orang tuanya juga, anakku ini cuma menggembalakan 1-2 ekor kambing domba. Nah, kesempatan ini datang kepada Daud ketika Daud sedang mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Apa? Karena dia waktu dia datang, ada Goliat nih yang lagi nantang-nantang barisan tentara Israel. Dan semua takut. Lalu ketika Daud datang dan mendengar, "Oh, kalau kamu bisa mengalahkan Goliat, raja akan memberikan anaknya yang perempuan, akan diberikan kekayaan, akan diberikan keluarganya ini bebas dari pajak di Israel." Wow, itu anugerah besar. Kalau kita ingat tadi di poin yang keempat, ya, menikah dengan anak yang kaya raya. Ini nikah sama anak raja loh, Daud. Menikah berarti menjadi menantu raja. Menantu raja. Dia menjadi menantu raja, dapat kekayaan, lalu bebas pajak buat dia dan keluarganya. Bukankah ini anugerah? Nah, kalau kita ukurannya mencari kekayaan dunia, ya pasti, wow, ini anugerah yang besar ini. Ini nggak kebetulan ini. Ini sesuatu yang
ajaib ini. Ini mujizat ini buat seorang Daud yang awalnya menggembalakan kambing domba sampai dia akhirnya bisa jadi menantu raja. Siapa Daud? Sampai Daud juga ketika mau dinikahi sama anaknya Saul itu. Siapakah aku ini? Sampai akhirnya disuruhlah mengerat 200 jadi menyunat 200 ya, 200 orang itu. Yaitu sebagai mas kawinnya lah, begitu. Karena Daud bilang, aku nih siapa? Cuman menggembalakan 1-2 ekor kambing domba. Tapi berubah ketika dia mengalahkan Goliat. Nah, pertanyaan saya, apakah Daud ketika bilang, aku yang lawan Goliat, aku yang akan mengalahkan orang yang tidak bersunat itu, apakah dia cuman ngomong sesumbar? Apakah dia merasa kayak sok jagoan seperti itu? Kalau saya perhatikan, kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 32, 34 sampai 36. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apakah Daud ngomong ini sesumbar? Saya berpikir Daud seperti halnya prajurit-prajurit Israel yang lain. Mereka juga berlatih berperang. Saya percaya bahwa Daud ketika dia harus menjaga kambing dombanya dari serangan singa, dari serangan beruang, dan binatang-binatang liar lainnya itu, dia juga mencoba membuat, mencoba untuk dia juga berlatih. Berlatih apa? Mengumban salah satunya. Dengan ketepel yang diputar-putar itu. Bagaimana dia mengumban itu supaya ketika dia umbankan itu singa atau beruang itu bisa tepat kena. Saya yakin tiap hari sambil dia jaga kambing domba, dia latihan, dia umbankan pohon, dia umbankan batu, dia umbankan apapun yang dia bisa targetkan dari ketepelnya. Sehingga dia punya keahlian itu. Ya, kalau kita mau baca lagi di suku Benyamin. Suku Benyamin itu terkenal dengan orang-orang yang bisa mengumban dengan tangan kidal, bahkan dengan tangan kiri. Kalau kita baca di kitab suci ya. Dan bahkan pasukan dari suku Benyamin ini yang bisa mengumban dari menggunakan tangan kiri itu dikatakan di kitab suci tidak meleset sehelai rambut pun. Nah, saya yakin Daud juga punya inspirasi ke sana, sehingga dia latihan bagaimana caranya mengumban. Zaman dulu nggak seperti zaman hari ini, ya. Hari ini menggembalakan domba tidak seperti Daud pada waktu itu. Daud pada waktu itu harus membawa kawanan dombanya ke padang rumput, lalu dari sana pindah lagi cari rumput yang baik, dan pasti akan ketemu binatang-binatang buas. Dan bagaimana menghalau binatang-binatang buas itu? Ya harus bisa menjaga kawanan dombanya ya dengan cara apa? Ya entah dengan pedang, dengan tombak, dengan umban, dengan apapun yang bisa keahlian yang dia punya. Nah, saya yakin ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat, dia juga punya satu ya dengan cara mengumban itu. Selain dia juga punya iming-iming tadi menjadi kaya,
menjadi menantu raja, ya, bebas pajak. Wah, itu luar biasa. Kalau hidup kita hari ini bisa dapat yang 3 ini, kadang-kadang orang langsung, "Wah, luar biasa ya hidupmu ya. Kok bisa tiba-tiba jadi menantu presiden?" Gitu ya. Hidupmu, berubah dan segala macam. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan bisa mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya yakin Daud juga berlatih seperti prajurit-prajurit lain. Tetapi masalahnya adalah di mentalnya. Apakah dengan keahlian yang kita punya, apakah dengan kemampuan yang kita punya diimbangi dengan karakter dan mental kita? Daud punya mental yang sangat baik. Bahkan sampai Saul mati, dia tidak menyentuh Saul. Dia punya karakter yang baik. Dia punya keteguhan hati untuk tidak menyentuh hamba yang diurapi Tuhan. Luar biasa kalau kita mau menggali tentang kehidupan Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih Smart People, memasuki tahun 2026 ini masih hangat ya. Kita masih di bulan Januari, pertengahan, ya masih tanggal 20-an ya, menjelang akhir. Tetapi ada banyak hal mungkin yang kita sudah dengar, atau yang kita mulai dengar-dengar berita tentang tahun 2026 ini, bahkan ke depannya seperti apa, ya. Kalau kita mendengar berita, wah, luar biasa. Kita sebagai pengusaha atau kita yang bekerja ini, kita mulai, wah, ini ada apa ya ke depan ini nantinya? Bagaimana ya menghadapi ekonomi ke depan ini, ya. Kalau kita lihat hari-hari ini ada perang-perang. Kemarin Amerika perang dengan Venezuela, lalu menculik presidennya dan segala macam. Rusia dengan Ukraina sampai hari ini belum selesai perangnya. Kamboja dengan Thailand terus perang. China, Taiwan, Rusia. Ini ada lagi berita negara Amerika mau mencaplok Greenland sehingga Eropa mulai bersatu untuk mempertahankan itu dan segala macam. Wow, ini ibarat kayak Mazmur 2 ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Sepertinya tahun-tahun ini akan ada perang. Sehingga ini membuat banyak dari kita ini mulai berpikir, apa yang akan terjadi ke depan? Bagaimana dengan pekerjaan kita ini ke depan? Apakah ini bisa lanjut? Apakah bisnis-bisnis kita ke depan ini bisa berjalan dengan lancar? Ada banyak yang mulai khawatir. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha tambang. Bahkan satu orang ini bisa dibilang dia punya lahan nikel itu sangat besar di Sulawesi. Ya. Tapi hari-hari ini untuk bisa mendapatkan uang tunai dia kesulitan sekali. Tidak bangkrut, tidak. Tetapi bisnisnya belum jalan. Dia punya lahan sangat besar, tetapi karena bisnisnya belum jalan, belum ada uang yang bisa dia putar. Bahkan untuk bayar karyawan dia sampai bingung bagaimana pembayarannya juga belum beres. Ada satu lagi pengusaha tambang di kapur dan tanah liat, itu juga di semen ya. Itu pembayarannya juga nggak beres-beres. Jadi ketemu dengan orang-orang yang bagaimana ya menghadapi tahun 2026 ini. Belum lagi ada lagi berita tentang kalau sampai terjadi shutdown, ya lampu dimatikan, lalu internet mati, ya. Terus kita harus prepare dan segala macam. Wow, itu banyak berita-berita yang menakutkan di dalam kehidupan kita ketika kita memulai memasuki tahun 2026 ini. Belum lagi bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini juga di beberapa daerah, ya. Sampai hari ini penanganannya bagaimana, mereka apakah sudah dapat makan, dapat pakaian.
kita belum bisa sampai ke sana bahkan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, smart people, satu memang kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita mulai memikirkan itu ya, jujur saya secara pribadi, saya pribadi ketika mulai membayangkan, wow, kalau sampai benar-benar seperti itu ya, sampai ada perang terus-menerus, bahkan perang ini makin besar, lalu ada shutdown, mati lampu yang berminggu-minggu, sampai listrik nggak ada, terus internet nggak ada. Wow, itu kacau. Saya sempat ngobrol dengan teman, kalau sampai situasinya seperti itu, bagaimana ya? Kita tinggal tiap hari mungkin di rumah. Ini ungkapan jujur ketakutan saya waktu itu. Kita mungkin hanya tinggal di rumah, lalu kita tidak bisa nyalakan gadget, kita tidak bisa nyalakan listrik, AC pun kalau malam kita tidak bisa nyalakan karena nggak ada listrik. Kalaupun kita punya genset, genset itu harus diisi bensin atau solar, ya. Satu tangki 15 liter, lalu kalau mau beli lagi ke pom bensin, apakah pom bensinnya bisa nyala, gensetnya cukup untuk bisa dijual. Terus bagaimana dengan lingkungan sekitar ketika rumah kita nyala semua lampunya, tapi kanan kiri semua mati, apakah tidak berbagi kita dengan mereka? Nah, di sini akhirnya sifat manusia itu mulai kelihatan. Manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, manusia yang akhirnya bisa berbagi dengan yang lain. Apakah berbagi ini juga bagaimana dia juga memikirkan mungkin istrinya, anaknya. Ada banyak ketakutan ketika orang mulai melontarkan keprihatinan dan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Bahkan sampai ada negara-negara yang membuat panduan dan disebarkan ke penduduknya untuk prepare ya. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian prepare yang bisa cukup buat 1 minggu atau 1 bulan, sediakan makanan ini, sediakan minuman, dan segala macam. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang sedang diangkat. Apakah itu juga membuat kita khawatir? Jujur, saya pribadi, saya bilang, saya pun takut kalau sedang membayangkan itu semua. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, ada apa? Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Bagaimana kita bisa dengan orang tua kita yang di Surabaya atau di mana? Bagaimana kita bisa tahu kondisi mereka? Atau saudara-saudara kita yang jauh, atau siapapun. Kita, atau misalnya pas anak kita lagi di luar kota atau lagi di luar negeri, bagaimana kita bisa tahu kabar mereka? Wow, itu seperti chaos sekali. Ketika internet tidak bisa nyala, listrik tidak ada, uang kita ada di bank semua, bagaimana kita bisa membeli? Seperti itu. Jadi saya bilang sama teman saya juga, saya bilang, wow, mengerikan ya kalau sampai itu benar-benar terjadi. Nah, ada lagi, banyak sekali ketakutan, saya nggak usah lanjutkan. Tetapi waktu itu saya akhirnya saya diam, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya akui, saya jujur, saya takut ketika harus memikirkan peristiwa-peristiwa ini. Akan ada perang, akan ada kemungkinan shutdown dan segala macam. Saya takut, Tuhan. Saya juga berpikir bagaimana istri dan anak. Mungkin dari banyak orang juga memikirkan yang sama ya. Bagaimana istri anak, bagaimana ekonomi, bagaimana makannya nanti dan segala macam. Mungkin kita punya ketakutan, tapi waktu itu saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya takut, Tuhan. Kalau sampai itu harus terjadi, bagaimana ya Tuhan? Tapi puji Tuhan, waktu itu Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan lagi Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Jadi Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Awal tahun, Ibu Rohani saya sudah ingatkan ini. Jadi Ibu Rohani saya bilang, saya dapat ini.
saya dapat ini. Ingatkan ini, jadi kami diingatkan Yesaya 43 ayat 18-21 ini. Jadi supaya kita menghadapi hari-hari ke depan ini, itu benar-benar percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, saya bacakan. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberikan kemasyuranku. Saya kembali di ayat 19. Dikatakan bahwa, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ingat ayat ini. Jadi ketika saya bilang saya takut Tuhan, saya takut Tuhan. Dan Tuhan ingatkan lagi ini. Aku yang akan buat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saya langsung teringat ketika tahun 2020 lalu, waktu memasuki masa pandemi, ada firman yang dikatakan, bukan firman, maksudnya ada hamba Tuhan yang bilang, anak-anak Tuhan yang berpaut sama Tuhan akan dibedakan daripada anak-anak dunia. Itu saya pegang terus. Dan memang puji Tuhan luar biasa. Ketika kita teguh pegang itu, bahkan di tengah pandemi, pekerjaan saya, usaha saya itu diberkati 2 kali lipat. Itu amazing. Ya. Dan saya diingatkan kembali ketika saya datang sama Tuhan dengan ketakutan, dengan pikiran yang banyak, atau berita-berita yang terus ada di media sosial, dimanapun, teman-teman kadang-kadang bicara dan segala macam. Tuhan ingatkan kembali, Yesaya 43 ayat 19. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan ingatkan itu, Tuhan ingatkan itu. Bahkan di ayat berikutnya Tuhan sampai bilang, untuk memberi minum umat pilihanku. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi di tengah padang gurun, Tuhan membuka jalan-jalan bagi kita, membukakan sungai-sungai bagi kita di padang belantara. Untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. Dan di tengah padang gurun itu, kita akan membawa kemasyuran nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Kalau ada orang-orang kemarin ada yang cerita sama saya juga gini. Dia ini punya toko emas. Nah, karena tahu perak ini harganya mulai naiknya jauh dibanding emas, dia mau mulai invest perak. Tapi orang ini akhirnya bingung juga. Kenapa? Karena ternyata selama ini orang-orang yang punya emas cukup banyak itu menyimpan emasnya di salah satu tempat penyimpanan emas yang diklaim sampai hari ini aman gitu ya. Tapi baru-baru ini tempat penyimpanan yang dikatakan aman itu dibobol perampok. Jadi di mana ada tempat yang aman? Tuhan ingatkan lagi Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Punya uang banyak, bingung. Nggak punya pekerjaan,
bingung. Setelah punya pekerjaan, bingung. Lah, itu aneh lagi nih. Udah punya pekerjaan, bingung. Nah, ini aneh. Nah, kebanyakan kita juga yang ketiga ini nih, udah ada pekerjaan, bingung. Nah, bingung bagaimana? Bingung bagaimana mengembangkannya. Tapi kadang-kadang karena kembali, jangan sampai ada keserakahan, ada keinginan yang, wah gimana ya supaya bisa lebih besar lagi. Nikmati aja, nikmati aja. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya punya usaha ini, saya join kerja dengan satu teman. Teman ini bukan orang percaya, tetapi saya bilang dari awal, untuk pekerjaan kita nggak akan cari customer, tapi nanti customer yang akan cari kita. Jadi dari awal saya percaya itu. Nggak tahu bagaimana Tuhan seperti memberi keyakinan itu di dalam diri saya, sampai teman saya yang beda kepercayaan ini, dia bilang, wow, kerjaan kita nih memang ada unsur langitnya ya Pak, dia bilang gitu. Saya sampai bilang, ya puji Tuhan, bahwa sampai hari ini kerjaan kita ini, ya kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan Bapak Ibu. Jadi nggak ada kerjaan ya kita diam-diam aja. 1 bulan, 2 bulan, kadang-kadang kita diam-diam aja. Dan saya bersyukurnya, saya punya teman ini bukan orang yang punya ambisi besar bagaimana ya, bagaimana harus membesarkan usaha ini atau bagaimana harus melipatkan omset berkali-kali lipat gitu, enggak. Karena kita punya punya apa namanya ya, yang mungkin untuk orang-orang yang kepengen kaya ini nggak masuk ya, nggak masuk. Karena buat kami gini, kita hidup makan 1 hari makan 3 kali. Ya paling banter kita nambah 1 kali makan itu 2 piring lah. Cukup lah buat kita. Kita mau cari yang bagaimana? Ada uang, kita nikmati, ada pekerjaan, kita syukuri, nggak ada pekerjaan, ya kita di rumah bersyukur. Jadi teman saya ini juga punya, sudah Pak, tenang-tenang aja, nanti juga datang-datang sendiri. Nggak lama memang, kayak kemarin, tiba-tiba dia ditelepon customer-nya, Pak, ini ada kerjaan, harus selesai akhir Januari. Oh, puji Tuhan. Kemarin saya lagi jalan ke Surabaya, tiba-tiba ada satu customer, Pak, mampir ke rumah ya, ini saya punya kerjaan, tolong ukur. Saya datang. Sampai orangnya heran, loh Bapak kok bawa kertas sama meteran? Saya bilang, ya kerjaan saya ini ya saya pasti bawa meteran sama kertas Bu, saya bilang gitu. Ya kalau kerjaannya di bank, beda lagi, saya bilang. Nah, gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan terus pelihara. Kadang-kadang saya juga heran, ada orang-orang nggak dikenal, tiba-tiba telepon, tiba-tiba WhatsApp, kirim pesan chat gitu, Pak bisa datang ke rumah saya perbaiki ini karena ini rusak dan semua. Bapak tahu dari mana? Oh nggak tahu, dari teman ini. Nah, Tuhan kasih pekerjaan-pekerjaan itu dan kita bisa mengerjakannya. Puji Tuhan. Maka hidup berkelimpahan, hidup yang kata dunia itu harus, wah harus begini, harus begitu, harus begini. Saya belajar selama ini ketika bekerja di marketplace, saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Nggak perlu sampai mikir yang bagaimana-bagaimana, Tuhan sediakan. Karena saya juga pegang, benih itu Tuhan yang sediakan. Apakah benih yang Tuhan berikan itu saya juga bisa lipatkan kali ganda? Ya, setiap kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Setiap kita, baik itu pengusaha, baik itu kita menjadi karyawan, kita bekerja, tanggung jawab kita satu memang dengan yang kelihatan, kita punya bos. Kalau saya punya rekan kerja, saya punya tanggung jawab juga dengan rekan kerja, karena biasanya saya pegang keuangan seluruhnya. Jadi semua laporan keuangan, walaupun dia nggak minta, minimal 1 bulan sekali saya pasti buat neraca keuangan itu, saya share ke dia. Sehingga dia bisa baca semua keuangan, keluar masuknya keuangan itu bagaimana, dia yang bisa baca karena saya kasih report. Dia bagian proyek, dia setiap hari, kalaupun saya dibilang jarang, sangat jarang ke proyek. Jadi
Tiap kali ada pekerjaan, dia semua yang memantau dari pagi sampai sore, terus menyusun tukang-tukang yang mana yang bekerja di A, di B, kayak gitu. Dan sampai hari ini puji Tuhan, dia karena istri saya 7 bulan yang lalu stroke, jadi saya nggak bisa sering keluar rumah. Dia memaklumi, dia bilang, udah Bapak di rumah aja. Dan nanti Bapak perlunya ini, nanti perlu bayar ini, saya pantau semua tukang-tukang. Dia bilang, wow, saya bersyukur Tuhan siapkan itu semua bagi kami sekeluarga. Dan saya percaya setiap kita smart people, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika hati kita berpaut terus sama Tuhan, ketika di dalam keadaan yang menyesakkan kita, di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang penuh kekhawatiran, kita tetap berpaut sama Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, bahkan kita bisa memuji Tuhan, kemuliaannya dan segala macam. Saya percaya setiap kita tidak akan dibiarkan sendiri, tidak akan dibiarkan jungkir balik sendiri. Ada jalan-jalan terbuka buat setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita datang sama Tuhan. Setiap kali kita akui, Tuhan, aku tidak mampu. Aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Untuk menghadapi situasi ekonomi ke depan, aku perlu Engkau. Untuk menghadapi situasi-situasi perang, situasi-situasi yang tidak menentu, kabar-kabar tentang shutdown, kabar-kabar tentang ini dan itu, semua misalnya ada keluarga yang sakit atau apa, aku tidak tahu lagi Tuhan. Aku butuh Engkau. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru buat setiap kita. Amin. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menjadi rema bagi kita dan membuat kita tetap teguh, yakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan terus membukakan jalan-jalan yang baru di tengah-tengah padang gurun. Dan dia terus akan membukakan sungai-sungai buat kita di padang belantara. Baik setiap kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku percaya bahwa Engkau akan menuntun setiap langkahku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tiada taranya di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Kalau mungkin keadaan kami sekarang sedang terpuruk, kalau mungkin sekarang pekerjaan kami sedang tidak baik-baik saja, kami mau berpaut kepadamu dan kami berkata, Tuhan, kami perlu Engkau. Ampuni setiap keputusan kami yang salah ketika kami memulai bisnis ini atau di dalam perjalanan bisnis kami. Atau ketika kami bekerja, Tuhan, semua perbuatan kami yang salah, yang tidak berkenan kepadamu, kami datang, kami mohon ampun kepadamu, Tuhan. Kami memperbaharui hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Biar di dalam pekerjaan kami, baik kami sebagai karyawan, sebagai pekerja, atau sebagai bisnismen, setiap kami sungguh-sungguh mencerminkan kemuliaan-Mu. Sehingga setiap orang yang melihat kami, setiap orang yang merasakan kehadiran kami, sungguh juga mereka merasakan kehadiran-Mu, ya Allah yang hidup. Sehingga setiap kami menjadi alat perpanjangan tangan-Mu, dimanapun kami berada. Baik itu di dunia kerja, di keluarga, di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuntun pikiran kami, hati kami, bersihkan tubuh, jiwa, dan roh kami oleh kuasa darah-Mu. Buat kami terus memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami puji. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.